Oke, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, semuanya gimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan di rumah? Oke ya, walaupun kita sudah sekolah secara offline, tetap kita mesti menjaga protokol kesehatan ya, supaya virus COVID-nya tidak menyebar lagi. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita mau mulai mau berdoa sama-sama. Ya, ikuti dalam hati, kita mau doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh kembali datang beribadah ke hadirat-Mu Bapa. Kami tahu semua ini karena anugerah-Mu, bukan karena kami mampu. Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap lause-lause kami, berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, untuk memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ya, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Ya, kalau bisa kita sambil olahraga. Ya, kita pagi-pagi olahraga. Oke? Yuk, kita nyanyi dengan semangat, adik-adik. Yuk, kita mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi, yuk semuanya, kita. Jalan serta Yesus, yang semangat. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sudah olahraga pagi. Yuk kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Tidak perlu kita khawatir, sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita. Ya, kita menyanyikan lagu ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menjaga dan memelihara kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir, bumi udara Dia pelihara. Oke, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Jangan Takut. Ya, kita tidak perlu takut akan yang intinya keadaan saat ini, kondisi saat ini. Percayalah, Tuhan selalu menjaga kita. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Jangan Takut. Yuk, yang belum bisa kita sama-sama belajar ya.
Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, kita mau nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Serahkan kepada Lose Debbie. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur ya, kita bisa bertemu lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan pimpin ibadah kami ya Tuhan, supaya Engkau berkenan, Engkau juga melihat anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau yang persiapkan hati mereka untuk memuji bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai ibadah kami ini ya Tuhan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Temanya itu tentang kasih yang utama. Nah mungkin adik-adik penasaran nih, kasih yang utama itu apa sih? Dan kasih yang utama itu ditujukan kepada siapa? Nah mari kita lihat hukum mereka berikut ini. Adik-adik, setelah Musa meminta orang Israel untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, Musa kemudian melanjutkan nasihatnya kepada orang Israel mengenai hukum yang utama. Orang Israel yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perintah, ketetapan, serta peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perintah apakah itu, Tuanku Musa? Semoga kami bisa melakukannya dan mentaati perintah tersebut. Kalian harus tahu supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Bagaimana kami melakukan semuanya itu?
kamu harus melakukan semua perintah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Musa memberitahukan kepada orang Israel agar mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana mengasihi Allah. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada mereka. Bagaimana kami mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak kami? Kamu harus membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus mengikatnya pada tanganmu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Musa juga mengingatkan orang Israel, jika Tuhan mengizinkan masuk ke tanah perjanjian, mereka harus tetap setia dan takut akan Tuhan. Sebentar lagi kalian akan memasuki negeri yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang kalian. Maka berhati-hatilah kalian. Berhati-hati. Tuanku Musa, berhati-hati yang bagaimana maksudnya? Kalian harus berhati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah engkau mengikuti Allah lain, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan dan Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Kemudian Musa kembali mengingatkan orang Israel agar di dalam kehidupan mereka jangan sampai mencobai Tuhan Allah sama seperti yang mereka lakukan di Masa. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu sama seperti ketika engkau mencobai Dia di Masa. Kami akan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, Tuanku. Ya, bukan hanya itu saja, tetapi haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan dan ketetapannya. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Musa menyampaikan kepada orang Israel bahwa ketika nanti ada anak-anak mereka yang bertanya tentang apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan Tuhan, maka orang Israel harus menjelaskan sejarah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Demikianlah Musa menasehati agar mereka tetap mengasihi Tuhan. Nah, adik, bagaimana kamu mereka tadi? Sudah dengar ya? Sudah tahu kan kasih yang utama itu apa? Ya, kasih yang utama itu ditujukan kepada Allah kita, ya. Karena Tuhan pun sangat mengasihi umatnya di dunia ini, termasuk kita semua, ya. Nah sekarang adik-adik tahu nggak gimana caranya sih kita mengasihi Tuhan, ya? Caranya adalah mungkin salah satunya ya disebutin contohnya berdoa, ya. Berdoa itu bukan hanya dilakukan pada waktu kita membutuhkan sesuatu atau kita mau minta tolong kepada Tuhan, tapi berdoa itu kita lakukan untuk berkomunikasi
atau berbicara dengan Tuhan. Ya, kita cerita sama Tuhan, Tuhan hari ini saya gini. Terus kalau ada kesalahan kita juga bisa bertobat, kita meminta maaf, meminta ampunan dalam doa itu juga, ya, bukan hanya tentang permohonan saja di dalam doa itu. Ya, Tuhan senang kalau kita menyapa Dia terus. Ya, jadi makanya waktu bangun pagi kita berdoa, Tuhan selamat pagi, terima kasih Engkau telah menjagaku waktu istirahat, aku sudah bangun dengan kesehatan yang baru, kekuatan baru dari Tuhan, aku siap menghadapi hari ini. Cuma simpel aja sih doanya, nggak usah panjang-panjang, yang penting kita bersyukur. Ya, jadi doa itu bukan hanya isinya permohonan, tapi juga bersyukur dan meminta petunjuk Tuhan dan juga meminta perlindungan Tuhan dan meminta ampunan, ya, atas kesalahan yang sudah kita buat pada hari itu. Ya, jadi bukan hanya setiap makan aja sehari 3 kali, ya, setiap apapun yang kita lakukan itu kita berdoa dulu sebelum kita lakukan sesuatu. Ya, Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu berserah kepada Tuhan. Itu artinya seperti itu, ya. Jadi supaya Tuhan itu selalu memberkati apa yang kita lakukan, supaya kita juga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kemauan Tuhan. Ya. Kemudian ada cara lain lagi untuk menunjukkan kasih kita pada Tuhan, yaitu dengan beribadah. Ya, kita orang Kristen, ya, beribadah setiap hari Minggu. Karena kalian masih anak-anak, jadi kalian ikutnya adalah ibadah sekolah Minggu. Ya, itu adalah salah satu cara kita loh menunjukkan kasih kita pada Tuhan. Ya, jadi kalau kita datang beribadah itu bukan hanya karena disuruh oleh orang tua, ya, oleh guru atau oleh siapapun, tapi karena kita sendiri yang mau datang, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi petunjuk hidup kita. Ya, kalau kita tahu cita-cita dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, itu kita akan lihat bahwa oh, ini loh yang Tuhan tidak suka. Oh, ini loh yang disebut yang jahat. Oh, ini loh yang disebut yang baik. Ya, jadi kita tahu mana yang jahat, mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itulah gunanya kita beribadah dan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah, adik-adik kalau sekolah Minggu mesti disuruh-suruh dulu nggak? Ya, atau dikasih misalnya kalau kamu datang sekolah Minggu nanti mama kasih hadiah gitu, ya, atau menunggu nih, oh iya aku kalau datang sekolah Minggu dikasih hadiah malah gitu, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau kita mau datang sekolah Minggu itu kita harus sungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Ada lagi salah satu cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan menjauhi kejahatan. Ya, jadi kejahatan itu sesuatu yang tidak disukai Tuhan untuk dilakukan. Misalnya, ya, berbohong, ya, mengambil barang milik teman tanpa bilang dulu, namanya mencuri, ya, ataupun dia iri hati pada temannya, marah-marah, ya, itu semua tidak Tuhan sukai. Ya, kita menjauhi hal itu. Ya, kalau bisa, ya, jangan sampai kamu melakukan hal itu, gitu loh. Ya, makanya kita harus sering dengan firman Tuhan supaya kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan yang jahat. Ya, nah, ayat hafalnya hari ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya, bunyinya adalah begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itulah ayat hafalan kita. Ya, sebenarnya Ulangan pasal 6 ini adalah ayat yang cukup penting bagi orang Yahudi, ya. Karena sampai harus diajarkan berulang-ulang, pada waktu berdiri, pada waktu berbaring, pada waktu pergi, pada waktu itu diulang-ulang. Karena apa? Karena penting, ya. Jadi bukan hanya orang tua yang tahu ayat ini, anak-anak pun harus tahu, ya. Ternyata ini adalah yang disebut dengan Shema Israel, ya. Kata-kata ini ada di dalam Shema Israel yang diartikan sebagai suatu pernyataan orang Israel terhadap Tuhan, ya. Dan sebenarnya kalau Shema Israel itu diambil dari ayat 4-nya, ya, bahwa Tuhan itu adalah Esa.
Esa itu artinya satu, yang ayat 4 ya. Jadi di tengah mungkin banyak dewa-dewa lain gitu atau patung-patung lain dan Allah ilah-ilah lainnya, itu cuma ada satu Tuhan yang berkuasa, yaitu Allah. Itulah yang disebut Allah itu Esa. Ya. Kemudian di ayat 5-nya, yang ayat 4 kita itu adalah kasihilah, kita harus mengasihi Tuhan kita, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi kita kalau mengasihi itu kan nggak setengah-setengah, ya. Kasihnya Tuhan itu ya dengan lakukan yang tadi, atau bisa juga dengan misalnya kita diberi talenta oleh Tuhan itu menyanyi misalnya. Nah, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, ya. Kita mau melayani di ibadah, melayani di gereja atau di sekolah minggu. Kalau saya tanya, siapa yang mau nyanyi untuk Tuhan? Nah, kamu boleh maju. Nah, itu salah satu bentuk kasih kepada Tuhan, ya. Bahkan itu harus diulang-ulang kata-kata ini sampai ditulis di depan pintu rumah, di pagar, di depan tiang pintu rumah. Itu berarti ayat yang sangat penting, ya. Bagi yang mau menonton Shema Israel, mungkin bisa melihat di YouTube, ya. Itu adalah salah satu ayat yang ditekankan di Ulangan pasal 6 ini, ya. Demikian adik-adik semuanya untuk firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, 3 cara kita untuk mengasihi Tuhan, yaitu 1 tadi apa? Berdoa, ya. 2 beribadah. 3 menjauhi kejahatan, ya. Jadi kalau misalnya nih kamu minta beli barang, mama nggak kasih, kamu jangan marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis, ya. Kamu harus menuruti orang tua kamu sesuai dengan perintah Tuhan. Kan ada tuh perintah Tuhan, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu kan adanya di mana? Ya, Alkitab. Ya, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah sekolah minggu, kita nggak pernah dengar firman Tuhan, tahu nggak ada ayat itu? Nah, itulah pentingnya kita beribadah, ya. Mari untuk menutup firman Tuhan hari ini kita berdoa, ya, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Walaupun kami masih kecil, ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Kami mau mengubah hati kami, ya Tuhan, mau mengubah tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Engkau yang terus beri kami kekuatan, Engkau yang bimbing kami, supaya kami dapat mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan perbuatan yang nyata. Tuhan pimpin kehidupan kami selanjutnya, biarlah firman pada hari ini dapat kami ingat, dapat kami ajarkan kembali kepada teman-teman kami maupun kepada orang-orang sekitar kami dan juga kepada orang tua kami, bahwa ayat inilah yang merupakan dasar dari iman kita kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua supaya kami diberikan kesehatan, lindungi kami ya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, gimana cerita panggung bonekanya? Seru kan? Oke, kita untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita mau menyanyikan Bapak terima kasih. Kita menyanyikan dengan ya sungguh-sungguh, ya.
kita mau saat teduh. Allah Bapa kami kita dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang telah disampaikan oleh Lausa dan Panggung Boneka boleh menjadi rema dan boleh menjadi bibit-bibit yang berguna dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk tidak takut sebab Engkau memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.